Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara pada hari ini? Saudara, kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Daily Devotion, renungan harian yang memang dibuat buat setiap kita warga kerajaan, khususnya jemaat yang ada di GBI Rock Malaysia. Nah saudara, pada hari ini sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari Senin ini. Terima kasih buat sepanjang hari yang luar biasa Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti. Biar Roh Kudus mengilhamkan kebenaran dalam hidup kami, sehingga kebenaran ini bisa memerdekakan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya Engkau terus dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Dan orang bisa melihat bahwa Engkau ada dan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin bercerita kepada saudara, berbagi kepada saudara, ingin melanjutkan apa yang sudah dibagikan oleh Pastor Adon kemarin saudara dalam ibadah raya. Saya sangat diberkati dan saya tahu saudara juga diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Adon kemarin, bagaimana kita sama-sama belajar tentang Gideon, seorang yang gagah, perkasa di hadapan Tuhan, tapi sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, Gideon melihat dirinya sebagai seorang yang lemah, yang kalah, dan yang penuh dengan kelemahan. Nah, saya sering kasih tahu saudara bahwa mari kita berhenti untuk describe kelemahan-kelemahan kita, tapi mari kita describe betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Dia yang menenun kita dalam kandungan. Tuhan yang menulis setiap hari yang akan kita lewati pada hari-hari ini. Bukankah Tuhan luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita? Daud berkata, betapa dahsyat dan ajaibnya aku dibentuk Tuhan. Wow, kita adalah ciptaan yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin kasih tahu kita bahwa jangan pernah merasa diri kita adalah orang yang kalah. Sebab Tuhan itu ada buat kita. Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kalau saudara lihat dalam cerita yang kemarin kita renungkan sama-sama, Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana bercerita tentang kasih Allah dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau saudara benar-benar memperhatikan apa yang di-sharingkan oleh Pastor Adon kemarin, saudara bisa lihat bahwa bangsa Israel itu keadaan kehidupan kerohanian mereka itu naik turun, saudara ya. Ada kalanya mereka dekat dengan Tuhan, mereka taat dengan segala perintah Tuhan, tapi ada kalanya ketika pemimpin mereka tidak ada, ketika tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menolong, menuntun mereka, maka mereka jatuh, saudara. Mereka ada dalam keadaan rohani yang sangat luar biasa buruk. Dan kita ketahui bersama bahwa mereka menyembah berhala. Bukankah itu jahat di hadapan Tuhan? Bukankah itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat sabar dengan segala kesesatan-kesesatan mereka. Tuhan sabar dengan segala keadaan mereka. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan itu mendengarkan ketika mereka berseru. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ke-8, di sana ditulis bahwa ketika mereka sangat melarat gara-gara orang Midian, mereka datang dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tuhan mengirimkan malaikat berbicara kepada mereka. Saudara, ada hal yang sangat penting yang harus kita tahu, bahwa menang dari rasa tertuduh itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini saudara, di antara kita, saudara yang menyaksikan video ini, mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami bahwa kehidupanmu selalu dihantui dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita merasa bahwa kayaknya kita nggak layak lagi, Tuhan nggak tolong kita lagi, Tuhan nggak mengasihi kita lagi. Saudara, ini adalah perasaan-perasaan yang diberikan oleh setan dalam hidup kita. Seakan-akan Tuhan itu udah tidak mau lagi mendengarkan kita, Tuhan itu tidak mau lagi mengasihi kita, dan percuma kita berdoa karena kita sudah berdosa, Tuhan nggak mungkin lagi menolong kita. Nah, saya mau kasih tahu saudara pada malam hari ini bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sabar terhadap segala hal yang ada dalam kehidupan kita, kelemahan-kelemahan kita. Bukan karena Tuhan itu murahan atau karena kasih karunia Tuhan itu murahan, tapi justru karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa beli kasih karunia Tuhan, karena itu sangat mahal, saudara. Darah Yesus itu sangat mahal. Oleh sebab itu ketika Dia mati buat kita, itu adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa mahal, yang nggak mungkin bisa kita bayar dengan segala harta yang ada di dunia. Tapi Dia mau berikan buat kita karena Dia mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan ketika kita dalam keadaan yang terjepit,
terhimpit seperti bangsa Israel. Mereka sangat kesulitan, mereka sangat menderita dibuat oleh orang Midian. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan hati yang penuh pengharapan di hadapan Tuhan, dan mereka berjumpa dengan pribadi Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Nah, hari ini tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menang terhadap rasa-rasa bersalah dan rasa tuduhan dalam hati kita. Kalau ada saudara yang hari ini masih berjuang, bergumul dengan kelemahan dan dosa saudara, saya mau kasih tahu saudara, mari terus datang di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita merasa takut atau ragu. Mungkin teman-teman kayak gisi, teman-teman yang masih muda, mungkin teman-teman punya keterikatan, atau saudara teman-teman bergumul tentang sesuatu kelemahan dalam kehidupanmu, dan ketika engkau jatuh, setan mulai bilang, ngapain kamu doa lagi, ngapain kamu datang sama Tuhan lagi, Tuhan gak mengasihi kamu. Itu perkataan setan buat kehidupan kita, sehingga kita tidak datang kepada Tuhan, karena setan tahu waktu kita datang kepada Tuhan, maka di situ firman Tuhan bisa datang dan memulihkan kita. Firman Tuhan bisa datang dan menolong kita bangkit dari kelemahan-kelemahan kita, dan kita bisa bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, biar apa yang saya bagikan ini menjadi perenungan yang luar biasa buat kita. Selama bertahun-tahun, saya secara pribadi juga bergumul dengan beberapa hal dalam kehidupan saya. Rasa marah, rasa tertuduh, ya, itu selalu ada. Tapi saya bersyukur karena saya mengetahui bahwa Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan selalu ada buat saya. Bahkan di tengah-tengah keadaan saya yang jatuh dalam dosa, Tuhan mengasihi saya. Tuhan yang saya sembah juga mengasihi saudara. Di tengah-tengah keadaanmu yang sedang sakit hari ini, sakit rohani, di tengah-tengah keadaanmu yang sedang terpuruk hari ini, Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan ada bagi engkau. Mari datang dan berseru kepada Tuhan, karena Dia setia dalam perkataannya dan Dia setia buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.